Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jember gelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Aula Universitas Dr. Subandi, Kecamatan Patrang, Minggu pagi. Simulasi ini sebagai bentuk mitigasi beragam kendala dan permasalahan, serta upaya pemahaman petugas saat proses pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 berjalan lancar dan sukses. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum Jember melibatkan ratusan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dari 31 kecamatan di Jember Minggu pagi. Simulasi ini didesain sama persis dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya. Berikut posisi petugas di tempat pemungutan suara agar mampu memberikan gambaran para penyelenggara teknis, khususnya KPPS yang bertugas melakukan pemungutan suara dan penghitungan di tempat pemungutan suara nantinya. Selain itu, kegiatan ini juga bentuk mitigasi mengurangi kekurangan dan kendala agar nanti para penyelenggara dapat memahami tugas pokok saat proses pemungutan suara. Ya, simulasi untuk hitung ini memang perlu dan harus dilakukan karena memang kita salah satu tujuannya untuk memitigasi sebetulnya, memitigasi persoalan timbul nanti di TPS dengan alasan kekurangpahaman atau ketidaktahuan teman-teman SDM di tingkatan TPS atau teman-teman KPPS. Sehingga proses simulasi ini kan memang dilakukan seperti yang sebenarnya, sehingga tidak ada yang diimprovisasi atau di skip gitu. Jadi kita mengadakan simulasi sesuai dengan sebenarnya dan sesuai dengan PKPU yang dimana dia di sana dengan mengatur skemanya, letaknya itu persis seperti itu. Nah itu bermaksud itu tadi untuk supaya pertama teman-teman penyelenggara tidak kaget gitu ya, jadi sudah terbiasa dan sudah tahu harus bagaimana tata caranya nanti pada saat 27 November di TPS. Simulasi ini juga mempersiapkan semua proses pemungutan dan penghitungan suara, mulai tempat pemungutan suara dengan memfasilitasi pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik atau pemilih disabilitas. Ya, pertama kan kita ingin memastikan kepada pihak-pihak, terutama adalah penyelenggara itu sendiri, untuk memastikan apakah memang faktanya nanti mereka itu cukup ada kendala atau tidak, atau sudah memahami prosedur atau tidak, kan begitu. Karena beberapa hal kita sering menemukan, kayak tadi kita menemukan ada kendala di dalam akses untuk disabilitas, khususnya yang kursi roda. Kita berharap nanti ke depan itu bisa dimaksimalkan, diprofesionalkan dan direlevasi, disesuaikan. Kemudian bagi pihak-pihak termasuk pemilihan juga biar bisa melihat, oh ternyata persiapannya sudah mendekati ini dan lain sebagainya, sehingga kita membayangkan bahwa nanti pada hari-harinya kita bisa semakin yakin itu bisa terjadi. Gitu. Sementara Bambang Teguh sebagai pemilih sangat mengapresiasi dengan dilaksanakannya simulasi ini. Selain sangat penting, juga sebagai bentuk edukasi kepada pemilih dari proses pemilihan hingga penggunaan kartu identitas untuk menyalurkan hak pilih. Ya, saya kira memang ini harus diperluas ya, tidak hanya di ruangan ini. Simulasi ini penting karena mengedukasi calon pemilih ini merupakan hal yang penting dan urgen. Karena satu suara akan menentukan masa depan dari Kabupaten Jember. Kedua, soal aksesibilitas ini juga harus diperhatikan. Terus yang kedua, hal-hal administrasi, salah satunya tadi saya sempat mempertanyakan misalnya apakah saya boleh pakai KTP hard atau digital. Seperti saya misalnya sudah memiliki KTP digital. Nah ini ada keraguan di penyelenggara. Saya kira ini harus jadi koreksi ke depan. Saya kira itu. Sebenarnya selain itu permasalahan yang dihadapi pemilih atau warga itu apa? Menurut saya soal edukasi, bagaimana menginformasikan pemilih, apakah pemilih ini sudah terdaftar. Yang kedua, bagaimana caranya. Yang ketiga juga, ini kan ada dua, ada pilihan gubernur dan pilihan bupati. Nah, membedakan antara pilihan gubernur dan pilihan bupati, soal kertas suara juga menjadi kunci, Mas. Diharapkan dengan simulasi ini, kelompok pemungutan suara atau KPPS di TPS bisa berjalan lancar, damai dan aman sehingga Pilkada tahun 2024 ini bisa berjalan sukses. Tim Liputan FTV Jember melaporkan.